mungkin problem-problemnya bakal muncul di sana. Oke. Untuk minimalisir problemnya, kalau kita sendiri dirakit dulu, dibangun, cuma nggak dipermanenin berdiri. Iya. Kayak di belakang ini kan banyak yang berdiri. Sebenarnya itu cuma ngelihat gimana kalau dia berdiri, bayangannya doang. Oke, ngerti. Permanis gitu. I see. Menarik. Detail-detail kecil. Biar membedakan yang mana yang kualitasnya Betul. sama yang nggak dipikirin. Yes. Apa bedanya custom interior yang dibuat di workshop, khususnya workshop Taruna Jaya mungkin ya, dibandingkan dengan pabrikan atau kayak beli di toko langsung gitu. Halo Sobat Taruner, selamat datang di podcast Taruna Jaya Bercerita. Nah, kali ini kita rekaman langsung dari workshop interior Taruna Jaya Bangunan. Jadi, kalau kalian dengar sedikit suara mesin atau tukang lagi kerja, itu bagian dari vibes kita hari ini. Seru ya? Selamat datang di bengkel seniman. Iya, tepuk tangan dong. Hari ini kita mau ngobrol bareng Mas Bayu, tim interior desain dari Taruna Jaya Bangunan, soal gimana sih proses di balik layar, mulai dari desain sampai akhirnya jadi produk yang siap dipasang di lokasi proyek. Udah siap Mas Bay? Siap dong. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, Mas Bay, bisa ceritain sedikit nggak sih di workshop Taruna Jaya ini sekarang lagi dominan mengerjakan konsepnya tuh kayak apa? Kalau sekarang yang kelihatan sih ya, itu ada modern klasik, ada modern minimalis. Oh, oke. Terus ada lagi baru sedikit sih, itu tropical gitu, modern tropical. Jadi dia banyak kayu. Oh gitu, menarik Cuma ya. yang kelihatan sekarang itu di modern klasiknya di sebelah kanan, nggak kelihatan. Mungkin nanti editor bisa nampilin kali ya, sedikit. Biar coba terus pada kebayang nih maksudnya tuh kayak gimana. Dan sebenarnya kita kemarin tuh sempat take podcast episode terkait modern klasik, yang kan kita bahas-bahas sedikit. Jadi boleh ditonton juga, biar kalian punya bayangan. Oke lanjut, bagian paling menantang sebenarnya Mas Bani ya, dari proses produksi di workshop itu tuh proyek apa sih? Menantang paling yang Mungkin proyek konsep apa kali ya? konsep. Kalau konsep jelas klasik ya, karena dia lebih ribet. Sebenarnya yang kita kerjain sekarang modern klasik ini lebih klasik yang di tone down mungkin ya. Jadi nggak begitu riweh, nggak begitu sumpek jatuhnya. Jadi elemen-elemen klasiknya masih ada. Masih pakai duko juga, cuman lebih di tone down aja. Lebih ribetnya mungkin memastikan part-part detail. Kalau di interior kan 3 mili, 6 mili itu penting. Jadi itu bakal diperhatiin. Di part-part itu tuh yang buat finishingnya kita QC-nya dibagusin gitu. Mungkin di situ kali ya. Oh iya sih, itu tantangannya ya. 3 mili, 5 mili itu diperhatiin banget. Banget, karena benar-benar krusial ya, cukup ya. Oke, nah so far material apa aja sih yang dipakai dan kenapa milih material itu? Kalau di sini yang kelihatan itu banyak pakai HPL sama duko. Oh gitu. Warna-warnanya juga warna-warna sebenarnya kalau dibilang earth tone nggak juga, lebih ke enggak sih, tapi soft juga soft, ya. masih soft. Dia masuknya apa ya? Kalau di palet itu palet-palet yang warm, kedingin tengah-tengah. Oh oke. Kalau aku tempat terbuka. Dibandingin sama Natural white. Natural white. boleh. Sebenarnya kenapa sih pakai material itu gitu alasannya? Pertama, sebenarnya dari kliennya sendiri. Pastinya klien ya. Klien, dia mintanya vibe kita kan naik vibe dulu, misalnya ngerjain interior. Tanya dia mau vibe yang seperti apa, apakah yang hangat, apakah yang bersih, apakah yang gelap. Kali ini klien ini minta yang cerah, yang bersih. Jadi clean gitu ya. Benar, clean. Makanya di sini pakainya abu.
Kalau dilihat sih abunya ini agak tricky. Iya, abu rada ke biru yang aku lihat nih. Biru, cuman dia kalau pakai lampunya lampu-lampu warm, dia jadi ikut warm. Jadi dia agak permainannya nanti permainan di lighting. I see. Jadi seru juga ya milih warna yang kayak gini yang maksudnya bisa dimaininnya di lampunya gitu loh. Iya, Mau terus vibes-nya yang kayak gimana gitu kan. benar. Mm-mm. Untuk abu-abu ini ntar disatunya dengan warna krem di belakang. Wow, manis sih. Ntar aksennya dia pakai warna bukan hitam, cuma dia antara hitam dengan coklat. Jadi gelap tapi bukan hitam. Gitu. Ih, cakep sih, manis ya. Menarik, menarik. Sebenarnya seberapa besar sih peran workshop dalam mewujudkan desain jadi realita? Kalau workshop pasti yang paling depan ya. Kalau untuk saya yang ngedesain itu mungkin dari awal doang. Kayak bayangan besarnya aja. Untuk detailnya, teknisnya itu kebanyakan di workshop. Oke. Di workshop cuma nggak sepenuhnya juga. Ntar ada lagi pemasangan di lapangan, instalasi di lapangan. Itu mungkin problem-problemnya bakal muncul di sana. Oke. Untuk minimalisir problemnya, kalau kita sendiri dirakit dulu dibangun, cuma nggak dipermanenin berdiri. Iya. Kayak di belakang ini kan banyak yang berdiri. Sebenarnya itu cuma ngelihat gimana kalau dia berdiri, bayangannya doang. Oke, Ntar ngerti. bakal dibongkar. Biasanya kalau ada beberapa sih, ada beberapa yang kena, misalnya ambalan. Kalau di desain kan meskipun ukuran cuma nggak kebayang gitu Iya. seberapa gede sih ambalannya. Betul. Kita bangun dulu, oh kelihatan, waduh ini kegedean, atau aduh ini kekecilan. Iya. Kita otak-atik dulu di sini. Cuma nggak ngerubah desain, cuma detail-detail itu aja Detail-detail, iya, ngerti. Oh, di lapangan biar nggak terlalu banyak masalah yang terjadi. Gitu. I see, ngerti. Berarti Mas B juga ikut turun langsung ke workshop juga ya selain Iya, di kantor? Itu memang harus Balance ya? balance antara desain di kantor dengan pengecekan di workshop. Quality control Quality ya. control, Wah, diutamakan banget di Taruna ya? Iya, benar banget. Pastinya, biar hasilnya mantap. Weh, ada tamu. Ada cemong guys. Dia cemong namanya. Oke, intermezzo udah. Nah, kalau di workshop sekarang ini nih, lagi ngerjain bagian apa sih, Mas Bay? Kalau bagian yang kelihatan sekarang sih lebih banyak wardrobe, Oke. lemari-lemari, terus wall panel, Oh, panel. meja. Lebih banyak di wardrobe sih Oh, yang gitu sekarang. ya. Ini salah satunya juga ya? Ini meja coffee table. Dia ini satu paket sebenarnya ya. Oh. Yang ini bagian atas, ntar di bawahnya ada bagian lagi kecil yang lebih lebar. Ah, I see. Jadi dia dua paket, satu paket. Udah kelihatan ya, cakep deh. Ntar kalau kayak gini biasanya untuk ditaruh di lokasi dengan keadaan seperti ini, jadi nggak jadi. Kalau ini kan beda, dia pakai duko. Keadaan Iya, seperti karena ini, ntar Melengkung ya, keriting. setelah ini di lokasi, ntar baru disemprot duko. Oh gitu. Emang kayak gitu ya prosesnya ya? Kayak gitu. Mungkin di sini sampol, dempul dulu. Dempul. Dulu dengan keadaan udah dempul, semprotnya di sana. Oh gitu. Kenapa sih biar hasilnya maksimal juga ya? Iya benar. Dan kebayang. Kalau semprot biasanya untuk wall panel, untuk lemari udah kepasang biar nggak gerak lagi. Kalau dukul kan dia emang bukan yang lepas pasang gerak-gerak Ngerti. itu, dia nggak bisa gerak-gerak. Oke. Misalnya dia udah di situ udah nggak boleh digerak-gerakin. I see. Emang gitu ya berarti ya. I see. Oke. Nah, menurut Mas Bayu sendiri, detail kecil apa sih yang paling membanggakan dari furniture interior beberapa proyek di sini gitu? Mungkin detail-detail kali ya. Jadi kalau saya itu menyisipkan detail di beberapa ruangan. Jadi saya mengkonsepinnya bukan per ruangan, cuma per satu rumah. Jadi misalnya detail kalau di sini
mungkin ini kali ya, list-list seperti ini. Ini tuh ada di beberapa ruangan, kayak di ruang tamunya ada, di kamarnya ada. Jadi detail-detail kecil gitu ya. Meskipun bentuknya beda ya, tapi list-list itu tetap ada di Setiap ruangan. setiap ruangan gitu. Gokil. Menarik. Kenapa sih maksudnya biar kayak gitu? Biar ada... Biar apa ya, misalnya aku anggapnya pakai film deh. Atau lagu doang, lagu biar lebih enak. Lagu misalkan kita set playlist yang set atau playlist yang joget gitu kan. Biasa kan kita atur playlistnya tuh yang sama, yang mirip-mirip, yang kayak vibe-nya sama. Iya. Tapi ada banyak, betul. nggak cuma satu dong, masih ada beberapa. Mungkin saya ambilnya seperti itu kali ya. Jadi I see. emang biar saling satu, aduh apa sih bahasanya? Biar saling kesinambungan kita itu. Masuk rumah, udah kita ngelihatnya detail ini, termasuk rumah lagi detail. Bukan bentuk yang major ya, itu detail-detail kecil yang justru itu yang bikin gimana ya? Ngerti sih, susah jelasinnya. Ini menyisipkan detail, tapi di sini ada, terus lagi, oh ini ada lagi. Nah itu maksud aku, kayak pasti kan orang yang kayak datang ke rumah itu kayak, gue liat ini biasanya ada di sini, terus tuh kayak, di sini ada lagi, terus kayak, ternyata ntar ownernya kayak, iya memang. Berasa nggak asing gitu. Iya. Ke ruangan ini ada lagi kayak, bukan di rumah yang berbeda gitu. Iya, menarik sih. Tapi itu kayak tergantung desainernya ya? Tergantung desainnya. Meskipun ya, ini mungkin agak ego atau idealis mungkin ya. Misalnya si klien minta konsepnya seperti ini. Tapi tetap saya kasih detail-detail kecil. Meskipun itu nggak ngaruh ya, cuma itu mempercantik, mempermanis gitu. I see. Menarik. Detail-detail kecil. Biar membedakan yang mana yang kualitasnya. Betul. Sama yang nggak dipikirin. Yes. Bener juga. Oke, sekarang kita mungkin masuk ke bagian kayak pertanyaan aku yang ada nggak sih part yang bisa bikin garuk kepala gitu loh di workshop gitu, ada nggak? Mungkin ya, kayak di desain tuh kan kita ngedesain gerak cepat. Gerak cepat. Oh ini di bayangan udah kebayang, oh ini seperti ini. Udah desain cepat. Udah sampai di workshop, ternyata ada yang kemis. Kemisnya sedikit krusial gitu sebenarnya. Cuma bisa diakalin sama tukangnya. Contohnya? Kan kalau saya untuk estetika, untuk teknisnya tukang, makanya kita rembukannya sama tukang kayak gimana gitu. Caranya biar ini bisa terrealisasi. Berarti kerjasama komunikasi juga penting ya? Komunikasi. Yes. Jadi kayak partner in crime. Ada. Partner in crime. Iya sih, karena ya jadinya saling mendukung satu sama lain gitu loh, kayak kan kamu estetika dari teknisnya, dari tukangnya, jadi bisa jalan gitu kan. Iya benar. Kalau saya sebenarnya paham dikit untuk teknis, cuman yang lebih paham pasti teknisnya sendiri. Gitu. Betul, itu tukang. Artisan. Oh iya, artisan di sini guys disebutnya, bukan tukang. Bahasa kerennya ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Bay. Apa sih bedanya? Bentar. Mungkin ini pertanyaan yang orang-orang di luar sana tuh pasti kayak pas nonton tuh, emang apa bedanya sih bikin di workshop gitu kan, gue juga bisa beli kayak gitu loh. Itu pertanyaannya. Jadi apa bedanya custom interior yang dibuat di workshop, khususnya workshop Tarunajaya mungkin ya, dibandingkan dengan pabrikan atau kayak beli di toko langsung gitu. Oke. Perbedaan paling signifikan adalah kalau kita buat custom gitu ya, custom itu tuh menyesuaikan ruangan. Misalnya kita punya ruangan ini, kita buat sedemikian rupa biar fit dengan ruangannya. Oke. Kalau kita beli jadi ukuran standar yang standar banget,
misalnya tinggi berapa, dia nggak mempersonalisasi klien ownernya, I see. kayak beli jadi aja gitu. Iya. Ribet Bisa lagi. Bisa jadi ruangannya seberapa, kekecilan, kegedean. Paham sih, aku juga ngerasain itu sih. Kayak ternyata nggak sesuai dengan kayak aduh susah masuknya, belum lagi bukan susah masuknya lagi pas dipasang ternyata kegedean gitu. Terus satu lagi, kualitas bahan. Kalau kita pakai kualitasnya yang udah yang lebih bagus sungai daripada yang jadi. Oke. Kalau yang jadi mungkin Ya yang udah. banyak di pasaran ya, mungkin ada beberapa yang kualitasnya bagus, cuma yang beberapa di pasaran tuh kayak, pernah nggak sih lihat lemari, cuman dia itu misalnya ada yang finishnya kopek, dia dalamnya kayak cacah-cacahan kayu gitu. Iya, tahu. Itu sebenarnya rawan untuk ngebang atau gampang patah, engsel-engselnya nggak Dipasang yang kuat lah untuk nahan di pintu misalnya. Kan lepas gitu. Kalau lepas ya udah nggak bisa kita skrup lagi karena si model bawaan pabriknya nggak sih? di kayunya tuh udah nggak bisa lagi deh. Ngerti. Terus custom, misalnya kita punya rumah tinggi 3 meter, plafon dari lantai ke plafon. Dari lantai ke plafon 3 meter. Beli jadi nggak ada. Ini lihatnya tinggi-tinggi. Ini rata-rata 3 meter. Tuh guys. 3 meter tinggi-tinggi kayak gitu. Susahnya nih yang ada. PR banget karena kan pasti mereka juga buatnya yang standar, di mana rumah-rumah yang ngerti nggak sih? Biasanya yang beli mungkin praktis juga kayak custom deh, custom. Kalau ada budget lebih custom, meskipun itu ya kalau budget mah bisa diatur spek aja, mungkin dari speknya bisa diturunin dengan bentuk yang sama. Kalau mau budget yang agak gede, speknya bisa ditinggiin. Kalau beli jadi ya bebas sih sebenarnya mau beli jadi atau enggak, cuman kadang kan ada orang juga punya preference sendiri gitu kan, kayak template gue beli di IKEA ya, step gitu ya guys. Kayak udah gitu sama kayak semua orang. Ada juga orang kayak pengen nih coba menarik kan nih, kan nggak bisa kelihatan ya guys. Ini kayak cuma kayak gini nggak bisa. Saya mau butuh tempat, contoh yang paling gampang apa ya? Apa? Dapur, tempat, kulkas. Kan nggak ada yang jual tempat kulkas ya? Iya. Kayaknya udah ditaruh aja. Taruh aja, tapi dibikin frame kulkas kayak gitu. Aku Nggak tahu tuh, mempersonalisasi lah kebutuhannya. ada sesuatu di proyek Menagio nggak sih? Kayak dibikin kayak frame buat kulkasnya masuk dan menyatu dengan kitchen setnya. Iya, dia jadi satu. Iya kan? Kalau kita beli jadi mungkin bakal belinya kepisah-pisah dan warnanya nggak senada biasanya. Kita belinya meja ini warna gelap, kita beli ini warna cerah kayak jadi nggak nyambung. Ya nggak masalah sih sebenarnya kalau pintar-pintar cari tapi kan yang senada. effortnya PR-nya juga aduh. Iya, ini sekalian aja udah. Kalian custom, nggak ribet, didesainkan. Di Tarunajaya lagi, ya nggak? Wah, seru banget ya obrolan di episode kali ini. Spesial banget lagi, langsung dibahasnya di workshop Tarunajaya. Kapan lagi guys, ya nggak? Jadi sambil ditemenin ada orang nih, ada apa tadi kita sebut artisan, sedang motong. Ntar editor kasih lihat ya di sini. Nah, kasih lihat boleh tolong, biar kelihatan, kebayang. Dan juga wangi-wangi kayu ya Mas Baya. Jadi menambah ambience-nya makin spesial. Oke, makasih banyak Mas Subayu sudah sharing insight-nya tentang proses gimana sih behind the scene interior design itu kayak gimana. Dan juga buat Sobat Taruners yang pengen custom furniture, yang kayak pengen punya style sendiri, punya trennya sendiri, itu bisa banget langsung hubungi Tarunajaya Bangunan karena kami pasti siap bantu wujudin semua keanehan, enggak keanehan ya. Bisa jadi aneh. Bisa jadi aneh loh. Semua sense of
apa ya, style kalian, Style yang seliar nyentrik apa, di liar apa, pikiran bener. kalian bisa diuji. Kita pasti Taruna Jaya bisa bantu. Nggak usah worry lagi. Langsung aja kontak ke WA bisnisnya Taruna Jaya Bangunan. Kalian bisa temuin itu ada di bio Instagram kita. Dan jangan lupa juga untuk follow IG kita @Taruna Jaya Bangunan dan juga subscribe di YouTube channel Taruna Jaya Bangunan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Efek di workshop, nggak apa-apa. Maaf guys. Banyak Sampai jumpa. debu-debu berterbangan ya. Aman. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap stay tune ya. Dadah! Selamat pagi, siang, malam.